Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusri Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan atau sengaja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan sehingga teman-teman dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Teman-teman, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menjadi opsi yang paling baik bagi kita atau bagi anak kita untuk melanjutkan pendidikannya, terutama di bidang agama. Kita sama-sama tahu lah, kita sama-sama paham pesantren terbukti menjadi lembaga pendidikan yang mampu mendidik anak didiknya, santri-santrinya menjadi orang yang berkarakter baik, bermoral baik, berbudi pekerti luhur. Hal ini sudah teruji karena pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih eksis. Tercatat ada 34.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia. Itu yang tercatat, apalagi yang tidak tercatat. Dan jenis-jenis pesantren ini bermacam-macam. Globalnya ada dua, pesantren modern dan pesantren salaf. Lebih rincinya lagi ada pesantren mahasiswa, ada pesantren tafid, ada pesantren kaligrafi, macam-macam sekali. Meski pesantren ini dinilai sebagai tempat yang paling aman, tempat yang paling cocok untuk memperdalam ilmu agama, tentunya karena banyaknya pesantren, banyak hal yang terjadi di pesantren tersebut. Belakangan kita pernah mendengarlah berita tentang pembulian santri di pesantren, atau naudzubillah pencabulan santri oleh pengasuhnya, oleh kiainya, atau bahkan ada pesantren yang mendidik santri-santrinya untuk mau berjihad versi mereka, merakit bom dan menjadi teroris. Bahkan saya punya kawan yang sama-sama kuliah di Malang dulu, yang ternyata dia merupakan salah satu lulusan pondok pesantren, dan di pesantrennya dia diajari untuk merakit bom, dan tentunya tujuannya tidak baik. Nah, oleh karena itu patut kiranya bagi kita yang ingin mondok atau bagi kita sebagai orang tua yang ingin memondokkan anak-anaknya, patut untuk mengetahui dan menghindari pondok pesantren yang demikian itu. Oleh karenanya di sini saya ingin memberi tips bagi teman-teman semuanya, bagaimana sih memilih pondok pesantren yang tepat untuk kita atau untuk anak-anak kita. Yang pertama, carilah pondok pesantren yang sesuai dengan kultur individu kita. Misalkan kita hidup di lingkungan yang mayoritas orang-orangnya adalah orang NU, dimana ketika ada yang meninggal nanti ada tahlilan 7 hari, 21 hari, 40 hari dan seterusnya. Yang subuhnya pakai kunut, yang ada biasanya rotibul hadat, yang gemar sholawatan. Carilah pondok pesantren yang sesuai dengan kultur-kultur demikian. Agar apa? Agar pendidikan yang diajarkan di pesantren itu sesuai dengan apa yang nanti kita terapkan di masyarakat tempat kita tinggal. Pesantren yang rata-ratanya diisi oleh orang-orang NU dan kiai-kiainya adalah orang NU adalah pesantren salaf rata-rata. Nah, kalau kita ingin menjadi santri yang lebih modern, ya cari pondok pesantren modern yang dimana di pesantren tersebut diajarkan hal-hal yang kekinian. Misalkan ekstrakurikulernya lebih modern daripada pondok pesantren salaf. Ya, sesuaikan saja dengan kultur individu teman-teman. Yang kedua adalah kita memperhatikan pendidikan di pondok pesantren tersebut. Caranya bagaimana? Ya kita datang saja di pondoknya, kita tanyakan kegiatannya apa saja sih, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pengajarnya kitab apa saja, dan metode pengajarannya bagaimana. Kita tanyakan hal-hal tersebut agar kita bisa mengetahui, oh kita mampu, oh ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ketiga adalah perhatikan biaya pendidikan dan fasilitas yang didapat oleh santri yang mondok di pesantren tersebut. Agar apa? Agar uang yang dikeluarkan itu sesuai, balance dengan apa yang didapatkan oleh santri di pondok pesantren. Jangan sampai uang yang masuk itu sangat banyak sekali, tapi ternyata fasilitas yang didapat itu minim. Jangan-jangan uang yang masuk itu digunakan untuk hal-hal lain yang tidak diinginkan. Jadi perhatikan saja. Caranya bagaimana? Ya kita tanyakan atau kita cari tahu di internet, di website pondok pesantren tersebut apa saja. Seharusnya kalau pondok pesantren tersebut mampu untuk mendidik santri-santrinya dengan manajemen yang baik, transparansi anggaran, transparansi biaya ini bisa diakses oleh siapa saja. Yang keempat adalah perhatikan kurikulum di pondok pesantren tersebut. Misalkan pesantren ini adalah pesantren salaf, ya pastinya di dalamnya akan diajarkan kitab-kitab kuning, maknani, bandongan, sorogan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pesantren salaf. Jadi jangan sampai yang punya pesantren salaf tapi isinya di pondok pesantrennya itu nyeleneh-nyeleneh.
atau pondok pesantren modern. Pasti pondok pesantren modern itu biasanya diajarkan 3 bahasa, biasanya menggunakan bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, kehidupan sehari-harinya. Terus ada banyak ekstrakurikuler, kemudian fasilitasnya termasuk mewah dibandingkan pesantren salaf, dan seterusnya dan seterusnya. Kurikulum ini menjadi penting. Jangan sampai kurikulum yang ada di pesantren tersebut tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang seharusnya diajarkan di pondok pesantren. Jangan sampai di pesantren tersebut mengajarkan yang menentang Indonesia. Indonesia ini adalah buhut, Indonesia adalah negara kafir, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian menganggap dirinya yang paling benar, menganggap ajaran yang di pondok pesantrennya itu adalah pondok ajaran yang paling benar, dan ajaran yang di lain pondok pesantren tersebut adalah ajaran yang salah, kemudian bisa dikafir-kafirkan. Jangan sampai kita memondokkan anak atau masuk di pondok pesantren yang kurikulumnya mengajarkan hal-hal yang sedemikian ini. Yang kelima adalah perhatikan kenyamanan dan track record pesantren. Kenyamanan ini menjadi penting agar kita ketika mondok atau anak kita ketika mondok itu bisa kerasan, bisa nyaman belajarnya. Kalau kita tidak nyaman di pondok pesantren tersebut, kita belajarnya itu tidak fokus, dan selama apapun kita belajarnya karena tidak nyaman dan tidak fokus ini ya yang kita dapat itu sedikit. Jadi kenyamanan ini menjadi penting. Kemudian track recordnya, cara melihat track record pesantren ini bagaimana? Kita lihat saja kiainya siapa. Oh, kiainya orang yang baik, kiainya adalah lulusan pondok pesantren yang terakui, yang bagus. Atau alumninya kita lihat, oh, alumninya itu juga baik-baik, orang di rumah menjadi tokoh agama, di rumah menjadi orang yang memimpin umat, dan seterusnya dan seterusnya. Track record ini menjadi penting karena kita bisa mengukur, oh, anakku nanti yang sudah lulus di pondok pesantren ini bisa menjadi sosok ini loh. Jadi itulah teman-teman tips atau cara yang tepat bagi kita untuk memilih atau mencari pesantren yang baik untuk kita mondok atau memondokkan anak kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.